Line saudara yang kasih, spanduknya belum diganti ya. Buat saudara yang streaming dari rumah, saya lihat tadi viewernya baru 5 ya. Saya rindu untuk kita nanti viewernya bisa di atas 200 saudara ya. Saya punya teman kalau doa pagi viewernya sampai 2000. Nanti bisa kita bikin saudara yang kasih ya. Saudara, saya akan membahas tentang tahun Pei Aleph yang sebenarnya sudah lewat September kemarin. Sebenarnya yang paling penting itu ada di dua perayaan setelah tahun barunya saudara yang kasih. Ya, kita ini harusnya bersuka cita karena ada tahun baru. Makanya saya tiup shofar saudara yang kasih. Oh, tahun baru kan tiup sangkakala saudara ya, trompet. Karena kebiasaan tiup trompet itu dari sana saudara. Sebenarnya yang paling penting itu adalah setelah tahun baru itu ada dua perayaan yang namanya Yom Kippur dan Sukkot, saudara. Ya, Yom Kippur adalah hari pendamaian dan Sukkot adalah hari perayaan. Jadi istilahnya kalau di Cina itu Imlek ini cap gomehnya. Nah, gitulah saudara. Kalau bisa ngerti, saudara. Ya, dan hari-hari ini adalah Minggu Sukkot. Adalah minggu perayaan di mana orang harusnya bersuka cita ya. Merayakan hari itu, tahun di mana Tuhan jadikan dan perjanjian Tuhan diperbaharui. Karena saudara yang kasih, yang saudara perlu ngerti adalah kenapa sih kita belajar tahun penanggalan Ibrani? Karena setiap penanggalan itu, setiap tahun yang berganti ada perjanjian Tuhan yang diperbaharui. Amin saudara. Ya, ada perjanjian Tuhan yang diperbaharui. Kalau saudara aja percaya tahun baru Cina, wah Sio ini akan jadi begini, saudara yang kasih ya. Itu dari sono saudara, dari dunia. Nah ini dari Tuhan saudara. Ya, setiap pergantian tahun itu ada perjanjian yang diperbaharui. Ya, minggu-minggu ini adalah minggu Sukkot. Ya, kenapa kita harus belajar ke sana? Karena gereja itu kiblatnya adalah Yunani saudara yang kasih. Ya, sedangkan Tuhan Yesus itu adalah Ibrani apa Yunani? Ibrani sebenarnya saudara. Ya, jadi kenapa gereja perspektifnya Yunani? Karena belajarnya banyakannya dari Eropa gereja. Tapi sebenarnya pengajaran Tuhan Yesus itu belajar dari Yahudi. Jadi adat istiadatnya, pengertiannya kenapa ditulis seperti itu, tepatnya adalah hitung-hitungannya Yahudi, saudara yang kasih, bukan Yunani. Ya, dan kapan Tuhan datang perhitungannya adalah penanggalan Yahudi, saudara yang kasih. Ya, sejak masa Israel pembuangan maka tahun baru dihitung dari September. Nanti itu bulannya ada lagi saudara yang kasih ya, itu ribet kalau belajar Ibrani. Ya, kita akan belajar yang namanya tahun Pei Aleph, saudara yang kasih. Kenapa? Karena kita lihat kemarin kita sudah masuk tahun Pei dan ternyata saudara yang kasih ya, diluaskan yang namanya tahun 2020 ini saya sering lihat status orang-orang itu 2024 2 bulan lagi, 30 hari lagi, 60 hari lagi. Kayaknya udah pengen cepet-cepet ngelewatin 2020 gara-gara si Coro saudara ya. Gara-gara si Coro sama si itulah. Ya, jadi pengen cepet-cepet ngelewatin saudara. Tapi saya mau katakan saudara, ya ini sudah masuk pergantian tahun yang baru, di mana ada perjanjian Tuhan yang diperbaharui. Ya, tahun Pei Aleph adalah berarti tahun mulut Elohim mengajar. Tahun Tuhan mengajar saudara dan saya. Amin. Kalau kemarin kita perkatakan adalah tahun mujizat perkataan, maka tahun ini saya mau katakan tahun pengajaran dan kesaksian. Kenapa? Dari apa yang saudara katakan itu harus terjadi sesuatu saudara, sehingga menghasilkan kesaksian. Ya, jadi dari apa yang firman Tuhan, hukum yang saudara perkatakan harus ngalamin yang namanya kesaksian. Ya, paling di kehidupan kekristenan ini cuma ngalami 2 kesaksian. Ya, kalau enggak keselamatan, kesembuhan, ya pertolongan secara finansial ekonomi. 3 saudara yang kasih. Paling banyak 3 hal itu. Ya. Tapi di hari-hari ini saya tuh sering minta Tuhan, saya mau yang ilahi. Ya, saya mau yang ilahi saudara yang kasih. Kalau saudara tahu, saya punya teman-teman yang
mengalami yang ilahi sekali ya. Kalau saya ceritakan mungkin masa sih bisa terjadi seperti itu ya. Ketika kita nyembah hujan emas turun, kita nyembah ya, kita taruh di wadah saudara yang kasih, tiba-tiba minyak dari surga turun ya. Itu yang ilahi saudara, dan wanginya luar biasa saudara, dan itu terjadi ya. Itu yang ilahi. Saudara mau percaya tidak percaya terserah, tapi itu yang terjadi saudara ya. Nah hari-hari ini saya mau katakan Tuhan mau mengajar kita pribadi lepas pribadi. Amin. Itulah sebabnya carilah pengajaran dan kesaksian. Kenapa Tuhan mau mengajar nih? Ini adalah tahun di mana mulut Tuhan, sekarang gantian mulut Tuhan ya, P itu mulut ya, bukan hanya mulut kita yang berkata-kata, tapi sekarang gantian mulut Tuhan ingin mengajar saudara dan saya. Amin. Ingin mengajar. Setiap firman Tuhan yang ditulis berguna untuk apa? Mendidik dan mengajar kita. Ya, permasalahannya kita mau nggak diajar? Ya, mau nggak diajar? Berapa banyak saudara mau diajar? Ya, nah ini perbedaan permasalahannya saudara yang kasih. Kalau orang belum banyak tahu dia oke lah, saya nggak banyak tahu mau diajar. Tapi kalau yang udah merasa tahu susah diajar. Ya, hamba-hamba Tuhan tuh biasanya susah diajar. Pendeta ya susah diajar, manajer tuh susah diajar saudara yang kasih. Ya, saya saudara yang kasih sengaja ya Tuhan masukkan ke komunitas yang jago-jagonya itu jauh lebih muda dari saya. Ya, saya belajar IT sama orang yang jauh lebih muda dari saya. Ya, makanya hari ini kita bisa live streaming di YouTube. Ya, kemarin ada pelatihan IT gereja nih. Mau ikut nggak? Ikut. Yang ngajar tuh anak-anak kuliahan, ya, yang kurus-kurus banyak jerawatan gitu. Saudara tahu anak kuliahan kayak gitu kan? Tapi ya IT geek begitu saudara. Ini kamu harus begini, masukin ini. Ya, oh gitu ya. Kalau cuman punya ini, saya belajar sama anak yang lebih muda saudara. Ya, saya belajar sama anak yang lebih muda. Dan banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ya, PDM itu jauh lebih muda dari saya. Ya. Anak umur 23 udah S3 saudara. 24 udah S3. Ya. Bayangkan saudara. Mau nggak kita diajar? Kadang-kadang Tuhan luaskan yang ngajar kita lebih muda dari kita, tapi Tuhan tunjuk dia yang mengajar. Ya, kalau kita mau merendahkan hati, saudara, Tuhan bisa pakai. Amin. Ya, hari ini kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan mengajar. Kenapa? Yesaya 50 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Berhasil atau tidak berhasil? Berhasil, kayak Dora, berhasil, hore. Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, permasalahannya seringkali kehidupan kita tahu itu firman Tuhan dan kita perkatakan, seringkali tidak berhasil. Mana katanya berkatakan ini sembuh, udah deklarasi kesembuhan, nggak sembuh-sembuh. Deklarasi terobosan, nggak menemukan terobosan. Ya, saudaraku yang kasih, saya mau katakan, perkataan firman Tuhan itu seperti benih. Nah, tergantung benihnya itu benih jagung atau benih mangga. Ngerti saudara? Kalau benih jagung tanam 3 bulan langsung tumbuh menghasilkan. Tapi kalau pohon mangga, tapi kalau benih jagung kan sekali berbuah habis. Tapi kalau mangga lama tetap berbuah. Saudara, apa yang saudara kerjakan dalam perkataan tahun lalu, ya saya mau katakan saudara, adalah benih. Sama-sama katakan benih. Dan Tuhan hari-hari ingin mengajar hidup saudara dan saya. Ya, saudara, benih itu harus mengalami proses, ya, ditanam, ya enggak, disiram, diteriki matahari, saudara yang kasih. Dan benih itu harus mati dulu. Ya, buat saya punya konsistensi penyembahan, ya, saudara, ketika ada hamba Tuhan tumpang tangan ke saya bilang, ajak jemaatmu menyembah. Ya, saya mau bikin satu ibadah, saudara yang kasih, praise and worship, menyembah aja, saudara yang kasih, selama 1-2 jam. Ya, kita nyembah. Ya, saya punya komunitas persekutuan yang kadang-kadang, yuk kita mau praise and worship nih. Ya, kita praise and worship, kita nyembah 2 jam, saudara yang kasih. Ya, sampai hadirat yang namanya kabot, ya kan, saya pernah ngajar ada doksa, kemuliaan Shekinah, sampai kemuliaan
Kabot, masih ingat? Ya, itu yang hadirat Tuhan yang bobotnya berat sekali itu datang, saudara. Dan kita nggak bisa yang namanya rebah itu terjadi, saudara yang kasih. Ya, hari ini Tuhan mau ngajar kita. Kalau begitu kita harus punya yang namanya pendoa, saudara. Ya, gereja ini harus punya yang namanya pendoa. Di mana gereja-gereja semua punya pendoa. Ya, nanti saya mungkin akan kasih formulir siapa yang mau jadi pendoa. Masalahnya kalau jadi pendoa itu komitmen, ya, mendisiplinkan diri untuk menjadi pendoa, ya, harus punya jam-jam doa yang tidak boleh bolos, saudara yang kasih. Amin, saudara. Siapa yang mau jadi pendoa, saudara? Ya, pendoa. Karena tidak mungkin, ya, kita bisa gerak, kita bisa menginjili, kita bisa menjadi berkat tanpa pendoa-pendoa ini. Pendoa-pendoa ini seperti ibaratnya tembok, ya, tembok perlindungan atau perisai. Ya, memang gembala mendoakan jemaat, tapi kalau di sebuah gereja ada namanya perisai gembala, ya, pendoa-pendoa yang terus mendoakan gembala supaya tidak jatuh, saudara yang kasih. Ya, berapa banyak saudara mau jadi pendoa nih? Nanti kita mau lihat nih siapa yang mau jadi pendoa. Ya, nah saudaraku yang kasih, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau mengajar. Itulah sebabnya relakanlah hatimu, relakanlah dirimu untuk diajar. Ya, diajar itu kadang-kadang, ya, kalau orang yang ngerti, ya, orang yang mau diajar, dia nurut. Tapi kalau orang yang nggak mau diajar, kadang-kadang harus dipaksa. Saya punya anak yang masih kecil, saya harus paksa. Nanti kalau dia sudah besar punya pengertian, saya tinggal kasih pengertian. Kalau nggak mau terserah. Ya, contoh dipaksa mandi, ya. Misalnya udah malam jam 7 jam 8 belum mandi, itu kan harus dipaksa, saudara. Mandi, kalau nggak boleh tidur, ya kan? Misalnya dipaksa harus beresin, ya, dipaksa harus misalnya habisin makanan atau kalau tumpah makanannya harus dibersihin, ya. Apalagi anak saya kalau udah main game itu nggak bisa berhenti, harus dipaksa berhenti, saudara. Ya, ada yang dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. Tapi ada orang yang punya pengertian, ya. Hikmatnya pengertian roh, pengertiannya tinggi sehingga Tuhan ngomong sedikit aja, oh dia ngerti, saya harus ngapain. Ya, oh dia ngerti, saya harus bangun pagi dan berdoa. Oh dia ngerti, saya harus lakukan ini, kunjungi ini, doakan orang ini, ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang selalu dipaksa dan dipaksa sehingga perubahannya dari tahun ke tahun lambat, saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjadi lambat. Ya, Tuhan mau saudara dan saya mengalami perubahan, pembaharuan akal budi. Itu firman Tuhan. Makanya Tuhan mau mengajar. Nah, hari-hari ini apa yang Tuhan mau ajar? Next. Kita tahu dulu 5781. 5 berbicara hey, tahun nafas Tuhan yang melanda. Zayin, firman Tuhan yang menembusi hati. 8 berbicara chat, masuk dalam tudung dan tembok perlindungan. Dan 1 adalah alef, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Perhatikan, ya. Hey itu nafas, ya. Ada nafas kehidupan. Abraham ditambahin hey jadi Abraham, saudara yang kasih. Ya, ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, ada hey di situ. Ya, Tuhan mau mengajar saudara dan saya supaya saudara tetap ada dalam kehidupan yang diberkati, saudara. Amin. Kehidupan yang diberkati. Kenapa, saudara yang kasih? Ya, dalam kehidupan yang diberkati, Tuhan tuh mau kita hidup dalam berkat. Kalau saudara belajar ada masanya zaman Mesir, masa padang gurun dan masa Kanaan. Ya, kalau saudara masa masa Mesir, saudara hidup dalam perbudakan, belum kenal Tuhan. Tapi saudara waktu kenal Tuhan, saudara masuki padang gurun. Saudara tetap harus disediakan mujizat. Saudara butuh mujizat, pertolongan Tuhan mujizat. Tapi kalau saudara sudah hidup di Kanaan, saudara hidup dari berkat. Saudara mengelola, Tuhan menyediakan tapi saudara mengelola, maka berkat-berkat itu mengalir. Ya, karena mujizat tidak selalu terjadi tapi berkat setiap hari terjadi, saudara yang kasih. Ya. Zayin, firman Tuhan yang menembusi hati. Tuhan mau di tahun yang tahun mulut Elohim mengajar ini, firman Tuhan yang saudara dengar itu menembusi hati. Jangan masuk kuping kiri, kuping kanan, keluar kuping mana, saudara yang kasih. Ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gak masuk di hati. Ya, Tuhan mau hari-hari ini
Setiap engkau yang dengar firman Tuhan masuk menembusi hati. Sehingga ketika hati ini berubah, maka semua tindakanmu, keputusanmu, perkataanmu pun berubah. Tuhan mau kita berubah ke arah yang lebih baik, saudara. Amin. Itu tahun ini. Ini adalah pembaruan janji Tuhan. Ya, jangan kita sukai namanya status quo, ya, yang begitu-begitu aja, ya, status hidupmu. Tapi memang kau harus bayar harganya, saudara. Ya, untuk sebuah perubahan. Ya, keselamatan itu anugerah, itu gratis. Tapi mengerjakan keselamatan itu sendiri, engkau harus bayar harganya. Engkau harus setia, itu bayar harga. Amin. Setia itu bayar harga nggak? Bayar harga, saudara. Tekun itu bayar harga nggak? Bayar harga, saudara. Ya, taat bayar harga. Bahkan 9 buah roh itu kalau saudara mau punya itu bayar harga semua. Ya. Tidak semerta-merta saudara bisa punya, ya, kalau sama pasangan aja nggak setia. Kalau ibadah aja nggak setia. Nah, itu harus ada bayar harganya. Chat masuk dalam tudung dan tembok perlindungan Tuhan. Kenapa? Ya, saya mau katakan saudara, setiap kita yang terima perjamuan setiap minggu itu selalu ada tudung setiap minggunya. Amin. Selalu ada tembok perlindungan. Jadi di alam roh tuh iblis ngelihatnya itu ada darah mengelilingi tubuh saudara, mengelilingi rumah saudara yang kasih. Ya, saya punya teman, dia pengen punya rumah, lalu ada orang jual rumah, harusnya 2 miliar tapi 500 juta dijualnya. Karena apa? Sampingnya itu kuburan keramat. Ya, jadi orang yang nempatin situ 2 minggu keluar, nempatin situ 2 minggu keluar, dikerjain mulu. Ya, akhirnya Tuhan bilang itu rumahmu, sampingnya kuburan keramat. Ya, dijual 500 juta. Tuhan kasih duitnya, dia beli, sudah kasih. Ya, dia masuk, memang banyak penguasanya, ya, karena teman saya memang ini adalah orang yang biasa perang rohani, dia perang, saudara yang kasih, dia minta perlindungan Tuhan, bahkan dia ke kuburan keramat itu, diinjak kuburannya, saudara. Ya, diinjak kuburan dan katakan ini adalah daerah teritorial Tuhan Yesus Kristus. Nah, singkat cerita dia punya rumah di situ, ya. Itu orang paranormal lewat, dia ngelihat di langit itu kayak ada batas darah. Saya ingat Efes Damim, sudah. Jadi ada tali merah begitu dari langit itu membatasi rumah dan kuburan keramatnya. Nggak ada roh yang bisa masukin. Ya, saudaraku yang kasih, saya mau katakan tahun Chat 8 ini, saudara dan saya harus masuk dalam tudung dan tembok perlindungan Tuhan. Amin. Kenapa? Kita sedang mengalami, Sri Mulyani bilang ada resesi. Kita mengalami virus yang membawa kematian. Saudara harus masuk dalam tudung perlindungan Tuhan. Amin. Harus ada dalam sebuah daerah. Kalau zamannya Mesir itu di Goshen, ya, Goshen itu ternyata di tengah-tengah katanya, saudara. Ya, saya pikir sendiri. Alef, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Apakah saudara bisa mencintai Tuhan lebih daripada pasangan saudara? Apakah saudara bisa mencintai Tuhan lebih dari anak-anak saudara, lebih dari pekerjaan, lebih dari hobi, ya, lebih dari kesenangan, ya? Suatu saat saya sharing sama hamba Tuhan, Pak, mana yang lebih dulu? Saya kasih 3, Tuhan, pekerjaan, keluarga, ya kan? Yang pertama pasti Tuhan. Kebanyakan orang bilang Tuhan, keluarga, Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, ya. Kebanyakan orang milihnya Tuhan, ya kan, lalu keluarga, pelayanan, baru pekerjaan. Tapi hamba Tuhan ini bilang Tuhan, pelayanan nomor 2, yang ketiga baru keluarga. Loh, kenapa gitu? Ya, kalau orang yang sudah ditentukan untuk hidup, ya, karena memang dia hidupnya ya diikat oleh Tuhan, istilahnya menjadi tawanan roh, dia bilang, dan dia harus setia melayani Tuhan. Dia bilang pelayanan, baru pekerjaan, baru keluarga. Kenapa? Karena pernah waktu itu dia harus melayani firman Tuhan. Ya, istrinya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Dia bilang, masa dia harus tinggalin mimbar? Dia bilang, tar dulu, istri saya nggak kenapa-napa, saya khotbah dulu. Dia bilang gitu. Dia khotbah, sambil khotbah dia ngomong sama Tuhan. Selesai dia khotbah, istrinya sembuh, saudara. Karena dia tahu bagiannya. Tapi kalau saudara nggak tahu bagiannya, ya jangan coba-coba, saudara yang kasih. Kalau sudah nggak, jangan coba-coba. Ya, tapi karena dia tahu Tuhan yang terlebih penting, saudara yang kasih.
Nah, di tahun ini Tuhan akan mengajar saudara dan saya. Mana yang lebih penting? Ya, ketika engkau buka sosial media lebih lama daripada membaca Alkitab, mana yang lebih penting? Ya, ketika engkau browsing Instagram lebih lama daripada engkau menyembah saudara, mana lebih lama? Alef mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Kalau engkau nggak pernah bisa mencintai Tuhan, kalau engkau nggak pernah merasakan cinta Tuhan, maka engkau susah mencintai Tuhan. Ya, engkau harus merasakan cintanya Tuhan dulu, baru bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Amin. Ya. Jadi hari-hari ini minta sama Tuhan, Tuhan aku mau merasakan cintamu. Ya. Cinta sebagai Bapa, cinta sebagai kekasih, ya. Saudara bisa rasakan. Saudara yang kasih. Nah, Alef, next. Alef itu simbolnya adalah ox atau bull atau lembu. Alef itu satu dan simbolnya di aksara Ibrani adalah lembu. Lembu itu berbicara kekuatan. Ya. Berbicara korban, karena lembu sering dijadikan korban persembahan, korban bakaran. Leader, pemimpin, karena dia yang di depan untuk membajak, untuk menuai. First, yang pertama, power, kuasa. Saudara bayangkan, tahun ini simbolnya adalah lembu. Ya, kalau kongsi facai kan simbolnya kadang-kadang ayam gitu kan, tikus tanah gitu. Ya, lambangnya yang begitu-begitulah. Ya, nah lambangnya tahun ini adalah ox, lembu, saudara yang kasih. Ya, next, kenapa lembu? Firman Tuhan berkata, berikutnya, kalau tidak ada lembu, di Amsal 14 ayat keempat, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Tidak ada lembu, tidak ada tuayan. Tuayan yang baik memerlukan kekuatan seekor lembu untuk membajak. Perhatikan, lembu itu selalu berbicara sebuah pekerjaan, sebuah kerja keras. Saudara yang kasih. Lagi-lagi saya mau ngomong kerja keras. Kalau tidak ada lembu, tidak ada gandum. Secara jasmani gandum itu apa? Makanan saudara, ya kan? Gandum kalau di sana, kalau di sini beras, saudara, nasi. Tetapi secara rohani, saudara yang kasih, itu berkat-berkat sukacita, damai sejahtera. Kalau tidak ada lembu, tidak ada gandum. Ya, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Ini berbicara pekerja-pekerja. Kita semua ini adalah pekerja-pekerja kebun anggur Tuhan. Amin. Ya, lebih banyak pengerja, lebih banyak pekerja, banyak hasil. Banyak orang yang kerja dengan satu visi, dengan satu misi, banyak hasil. Saudara yang kasih. Ya kan, lembu dipegang sama petaninya gitu kan, sono gitu kan, nggak mungkin satu lembu sana, satu lembu sana. Yang bajaknya susah, saudara. Ya, saya lihat kalau karapan sapinya Madura kan gitu. Itu karapan sapi, saudara. Ya, tetapi kalau tidak ada lembu, tidak ada tuayan. Ya, saya mau katakan sekali lagi, saudara kasih, anugerah keselamatan itu free, gratis. Tapi mengerjakan keselamatan itu harus ada kerja, usaha dari saudara dan saya untuk mengerjakannya. Tidak ada gandum, tidak ada hasil. Tidak ada sapi, tidak ada lembu, tidak ada hasil. Jadi diri saudara dan saya harus menaruh sebuah pengertian. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, sesuatu yang kita kerja. Kita sudah terima anugerah, kita sudah terima kasih karunia, ada bagianmu, bagian saudara dan saya untuk kita kerjakan. Pertama apa? Untuk tuayan. Amin. Untuk tuayan. Ya. Untuk tuayan di akhir zaman. Karena dikatakan tidak ada lembu, tidak ada tuayan. Siapa yang mau jadi pendoa? Itu lembunya. Siapa yang mau jadi orang yang mau menginjili? Itu juga lembunya. Siapa yang mau ngatur ini, itu lembu, saudara. Amin. Lembu. Karena perlu kekuatan, ya enggak? Coba suruh domba narik, saudara. Narik apa tuh yang belakangnya? Bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak disediain apanya. Nah, itu punduknya itu buat narik. Ya, kekuatannya di situ. Sapi juga kekuatannya di situ, saudara. Apalagi babi suruh narik, nggak bisa, saudara. Ya, maka dikatakan lembu. Ya, banyak saudara masih mau berdoa untuk gereja ini. Berapa banyak dari saudara mau berdoa untuk bangsa ini? Berapa banyak dari saudara mau berdoa untuk saudara-saudaramu
yang masih Kedar dan Nebayot, itu lembu. Saudara yang harus saudara kerjakan bagianmu dalam keselamatan. Amin. Itu lembu, saudara yang kasih. Makin banyak sapi, ya, jadi kita semua ini sapi. Ya, lembu dan sapi. Ya, asal jangan dipotong nanti di hari raya kurban, saudara. Tapi seringkali kita dipotong juga. Artinya dipotong kedagingannya, saudara. Kita lembu-lembu rohani, saudara. Tergantung lembu kurus atau lembu tambun, ya. Yang tambun ini kuat narik. Nah, yang kurus pengkor, saudara, buat narik. Ya. Saudaraku yang kekasih, tahun ini Tuhan mau kita kerja lebih keras. Sama-sama katakan kerja lebih keras. Kenapa? Jangan santai-santai maksud saya, saudara. Ya, udah santai aja lah. Doa ya doa, enggak ya enggak. Enggak bisa, saudara. Ya, saya punya kebiasaan lucu. Jadi kalau kita mau tidur, saya, istri saya, anak saya 2, kita gandengan tangan bikin berempat. Kadang-kadang anak saya suruh doa. Kamu doa. Ya doanya namanya doanya anak-anak. Ya, Tuhan Yesus, kita mau tidur. Berkati makan. Loh, kok berkati makanan? Mau tidur ini. Ya. Oh iya katanya. Nanti gantian saya berdoa, saya berdoa. Dan itu kita galakan, saudara. Ayo jangan tidur dulu, berdoa dulu. Akhirnya mereka punya kebiasaan kalau sebelum tidur kita gandengan tangan berdoa. Ya. Ini adalah yang kita kerjakan. Ya, semakin kita banyak percaya, bajakannya semakin besar, saudara. Dan tuaiannya semakin besar. Saudara bisa menuai berkat-berkat yang lebih besar. Ya. Kalau engkau mengerjakan bagianmu lebih banyak lagi, dan Tuhan mau mengajar saat ini. Aku mau mengajar engkau tentang kesetiaan. Berkat kesetiaan itu ada. Engkau akan mengajar engkau kelemah lembutan. Barang siapa yang lemah lembut akan memiliki bumi, saudara. Ya, itu berkatnya. Engkau membajak, berkatnya itu ada. Amin. Ya, aku ingin mengajar engkau tentang kesabaran. Nanti ada berkatnya. Kita jadi lembu, saudara. Amin. Ini tahun di mana saudara dan saya, Tuhan mau jadi kita jadi lembu. Ya, lembu, bukan kambing yang menanduk, tapi lembu. Menarik sesuatu, dipercayakan Tuhan sesuatu dan mengerjakannya seperti seolah mengerjakannya untuk Tuhan, dan memang untuk Tuhan, saudara yang kasih, dan mengerjakannya sampai garis akhir. Amin, saudara. Ya, dan mengerjakannya dengan setia, mengerjakannya dengan tekun, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, saudara. Ya, penuh dengan tanggung jawab. Engkau dijadikan Tuhan sebagai ibu rumah tangga, kerjakan dengan tanggung jawab, dengan setia. Jangan asal-asalan, udahlah gue males, gue kesel sama anak gue, sama suami gue kasih aja garam yang banyak gitu kan. Ya biar asen semuanya, keasinan gitu. Jangan, saudara. Kalau lagi marah, saudara yang kasih ya. Saya sebagai guru, ya, saya kemarin juga, Tuhan ini gimana? Ya, ngajar online ini udah pusing sekali saya, saudara yang kasih. Ya, kadang-kadang ngajar online sampai malam, ya, yang saya hadapin tuh orang tua, ya kan. Komplainan demi komplainan, tapi saya mengucap syukur. Akhirnya saya terbiasa menghadapi mulut emak-emak hebring, saudara. Ya, oh gini toh emak-emak kalau komplain, ya, luar biasa. Ya, saya bayar ya di sini gitu, saudara. Ya, saya bayar. Saya juga bayar di sini, anak saya juga bayar, anak sekolah saya sekolah di sini kok. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, diajar kesetiaannya, diajar kesabarannya, diajar kelemah lembutannya. Ya, sehingga nanti saudara yang kasih, mungkin saya dipercayakan yang lebih besar, ya, jemaatnya mungkin punya ya mulut emak-emak hebring begitu, sudah terbiasa. Nah, gitu ya. Nah, saudara yang kasih, kita lanjut. Nah, ini adalah tahun di mana Tuhan mau mengajar. Kita lihat pengajaran itu keluar dari mana sih? Yesaya 2 ayat 1-3 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi gini, pengajaran itu dari gunungnya, yaitu gunung Bukit Sion, ya. Tapi firman Tuhan datang dari kotanya, yaitu Yerusalem. Untuk saudara dapat pengertian pengajaran dari Tuhan, saudara harus naik gunung. Terkatakan, mari kita naik gunung Tuhan. Ya, di dalam perjanjian baru kita sudah ada di gunung Tuhan, tempat beribu-ribu malaikat.
Tapi Tuhan mau kita naik. Naik. Siapa yang pernah naik gunung? Saya pernah naik gunung, ya? Pernah naik gunung atau bukit lah. Paling yang deket-deket sini kayak Pangrango, Putri gitu kan? Ya. Saya pernah sekali, ya, udah di kakinya aja gempor, sudah. Nggak kuat gue. Ya. Kemarin ke suku Baduy pedalaman itu padahal ya setengah gunung lah baru di kakinya, saudara yang kasih. Itu udah perjalanan 2,5 jam naik aja udah ya capek, minumnya udah hampir 3 botol, saudara. Ya karena panas-panas naiknya. Dan itu nggak boleh berhenti, naik terus. Kita mesti istilahnya tektok. Ke sana melayani doa turun lagi gitu. Ya wah, ini bukan naik gunung namanya, ya. Namanya melayani sambil naik gunung, saudara yang kasih. Tapi saya suka yang begitu daripada cuma naik gunung, bikin tenda, ya kan, metik edelweiss begitu ya. Lebih baik saya sekali yang seperti itu, naik gunung, melayani suku pedalaman, bagiin berkat, turun lagi, saudara. Tektok istilahnya. Ya, itu gempor, saudara. Ya, butuh stamina enggak? Butuh kekuatan enggak? Butuh persediaan enggak? Kalau saudara mau dapat pengajaran, saudara butuh persiapan yang luar biasa. Butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Makanya kemarin kita terima energi ilahi. Tadi saya cari-cari kue mataharinya di mana ya? Ya. Kita butuh energi ilahi, saudara yang kasih. Yang dari matahari itu, saudara, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Ya. Jadi pengajaran dari gunungnya, firman Tuhan dari Yerusalem. Ini bicara pengajaran dan kesaksian, saudara. Ya. Saudara cari naik ke gunung Tuhan. Amin. Naik ke gunung Tuhan. Gimana cara naik ke gunung Tuhan? Ketika saudara datang dalam hadiratnya, saudara menyembah semakin naik itu naik ke gunung Tuhan, saudara. Amin. Saudara terima yang ilahi, terima pengupasan wahyu. Saudara bisa baca firman Tuhan, tapi kalau saudara tidak dikupaskan pengertiannya, saudara nggak dapat remanya. Ngerti nggak? Ya. Satu hari saya lagi kesel, saudara yang kasih, karena saya nggak dapat BLT gitu kan. Teman saya yang nggak kerja dapat BLT, gua nggak dapat gitu kan. Udah sampai tanggal 30 September saya nggak dapat gitu. Ini gimana nih nggak dapat BLT? Masa gua nggak dapat BLT? Saya udah kesel. Ya, tiba-tiba saya ambil perjamuan dan tulisannya berkata gini: jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Terus saya ditegur Roh Kudus, ya elah gitu aja lu tawar hati nggak dapat BLT. Itu kan lumayan 2,4 dari pemerintah, saudara. Teman saya yang nggak kerja dapat nyantai-nyantai di sekolah kan, ya kan, ongkang-ongkang kaki, nggak punya kerjaan. Saya di sekolah itu banyak banget kerjaannya. Jadi gitu kali ya, kalau orang udah bisa dipercayakan lagi. Ya, jadi orang yang nggak bisa malah nggak dipercayakan gitu. Jadi memang firman Tuhan yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu begitu ternyata. Jadi di sekolah itu udah saya ngajar, ya kan, saya juga dipercayakan IT, padahal saya nggak ngerti-ngerti IT amat, saudara. Ya. Suruh sana, suruh ke sini, ikut seminar sana, pusing, saudara. Ya. Sedangkan ada teman yang santai kayak di pantai, datang, ya kan, ngopi, cuman ngecek-ngecekin doang, nggak ada kerjanya, dapat BLT. Bilang, wah, ini gimana Tuhan? Ya, ketika saya dapat roti perjamuan itu saya bilang, Tuhan, oke lah Tuhan, saya tidak mau tawar hati. Ya. Akhirnya apa, saudara kasih? Saya bilang, inilah pemutar, harus membalikan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan malaikat penerobos, saya bilang gitu. Pergi ke Kemnaker, bilang BLT-nya Joshua lepaskan. Ya, amin gitu. Pagi-paginya saya dapat message Mandiri, BSU. Wah, dapat juga, saudara. 1,2, saudara. Nanti tahap 2 kan dapat lagi, saudara. Lumayan buat beli susu sama nyicil kontrakan. Ya. Sama ganti ban, saudara. Saudaraku yang kasih, ya. Firman Tuhan berkata, dari Sion keluar pengajaran. Ya. Jadi hari-hari mari kita cari pengajaran firman Tuhan. Tapi cari pengajaran yang benar, ya. Amin. Kalau sudah nggak berbicara tentang Yesus, udah nggak benar, saudara yang kasih. Cari pengajaran firman-firman Tuhan yang simple aja dalam hidupmu. Ya, rema-rema yang simple, mengerti dalam hidupmu. Ya. Kalau hari-hari ini Tuhan mau saya berdoa terus untuk Indonesia. Karena kita harus berdoa untuk Indonesia, saudara yang kasih. Saya mau katakan kalau orang-orang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ini tidak berdoa untuk Indonesia, kita sudah kena resesi sejak lama, saudara. Ya, kita terus berdoa untuk Indonesia. Tidak ada resesi. Nanti kita akan berdoa, kita lakukan tindakan profetik. Ya, kita katakan pendamaian atas Indonesia. Kita sudah ngelewatin Yom Kippur. Ini adalah masa Sukot, saudara. Ya,
kita katakan sudah selesai, COVID selesai. Saya bilang tidak ada resesi. Amin. Ya, kita perkatakan itu dan selalu perkatakan itu. Ya. Dan kita kerja. Ini bagian kita, Saudara. Ya, ini bagian kita mengerjakan, melakukan. 1%, 99%-nya Tuhan, Saudara. Bayangkan, kita cuman berdoa, mendeklarasikan, perkatakan sesuai dengan hukum, ya. Lalu 99%-nya malaikat-malaikat di surga akan bekerja, Saudara. Ya, akan bekerja. Itu hal yang besar, hal yang simpel saja dalam hidupmu. Coba engkau perkatakan pembalikan keadaan. Engkau lagi sakit nih, ambil hukum Tuhan, pengajaran Tuhan tentang apa? Kesembuhan. Engkau perkatakan, engkau lakukan tindakan iman, ya, dan engkau saksikan itu. Amin. Ya, itu adalah pengajaran dan kesaksian. Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. To the law and to the testimony. Law itu berbicara Taurat itu sendiri, tapi law itu juga bicara hukum, ya. To the testimony. Barang siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Fajar itu apa? Matahari. Tidak ada Yesus di dalamnya, Saudara. Ya, Tuhan adalah matahari dan perisai. Baginya tidak terbit fajar. Maka saudara dan saya mau katakan hari ini, cari pengajaran dan kesaksian. Kadang-kadang ada orang yang bilang di sini udah nggak pengajaran lagi. Emang pengajaran kayak apa sih, saya bilang gitu. Ya, mesti ke sono gitu kan. Ya, di sini pengajaran saya mau bilang. Ya, di sini pengajaran firman Tuhan itu pengajaran, saudara yang kasih. Tergantung kau bagaimana mengaplikasikan dalam hidupmu. Karena kita ini sapi, tahu nggak sapi? Sapi itu kan pemamah biak, makan dulu, diproses, ntar dikeluarin lagi gitu, Dok, ya. Gitu, dicerna pakai enzim-enzimnya, ya kan? Baru dicerna lagi yang bagus, saudara yang kasih. Ya, firman Tuhan saudara dapat, jangan telan bulat-bulat. Ambil yang buat saudara ini, ya. Oh, ini buat saya nih. Ya, ini buat saya. Ya. Ini kesaksian pas buat saya gitu kan. Nah, saudara yang kasih itu memamah biak seperti itu, saudara yang kasih. To the law and to the testimony. Saudara tahu harus hukum, harus tahu hukum. Ya, ada hukum Taurat. Di atas hukum Taurat ada hukum kasih karunia. Di atas hukum kasih karunia ada hukum belas kasihan, hukum iman. Ya. Saudara harus tahu, ada hukum gravitasi secara dunia. Tapi di atas hukum gravitasi ada hukum aerodinamika, saudara yang kasih. Kenapa pesawat tidak jatuh, bisa turun? Bisa naik. Tapi kalau rusak ya turun juga. Ya, tapi dia bisa naik, saudara. Itu ada hukumnya. Nah, kenapa waktu kita perkatakan dengan penuh iman, ada hukum iman, itu terjadi. Waktu kita biasa-biasa saja nggak terjadi. Ayatnya sama. Ya. Karena waktu kita deklarasikan ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Itu pelajari, saudara yang kasih. Ya. Nah, untuk situasi kita hari-hari ini, saya dapat sebuah pengajaran dari Tuhan. Ya. Ini hanya sekedar intermezzo saja. Tuhan, kenapa hari-hari ini terjadi? Lalu Tuhan bukakan ini, saudara yang kasih. 1 Raja-Raja 1 7, Elia dan janda Sarfat. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Saudara baca berikutnya. Lalu perempuan itu memerintah Elia untuk mendoakan, dan Elia istilahnya mengucurkan badannya ke atas anak itu 3 kali, dan anak itu akhirnya bangkit. Dari cerita ini Tuhan berkata, ini yang terjadi hari-hari ini. Di ayat ini, di perikop ini terjadi 2 hal, krisis ekonomi dan penyakit yang membawa kematian. Ya enggak? Ya, krisis ekonomi karena janda itu makan cuman tepung dan minum sekali, lah habis itu mati. Ya, tinggal segitu makanan dan minumnya. Tapi Elia minta apa? Buat dulu buat aku. Ya. Buatkan dulu roti kecil bundar buat saya. Ya. Dan setelah itu Elia berkata, minyak dalam tempayan itu tidak akan pernah habis dan tepung juga tidak akan pernah habis. Tapi kelanjutan ceritanya, anak itu mati, sakit dan tidak ada nafasnya. Ya, diperkirakan mati lah ya dok ya. Ya, sakit nggak ada nafasnya. Dan Elia mengucurkan badannya sampai 3 kali dan terjadi kebangkitan. Krisis ekonomi dan penyakit yang membawa kematian. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Ya nggak? Krisis ekonomi dan penyakit yang membawa kematian. Ya. Tapi saya telah membuktikan COVID tidak membawa kematian. Ya. Karena saya adalah mantan COVID. COVID tidak membawa kematian, saudara. Tapi firman Tuhan di sini, sekalipun ada banyak yang mati ya, ada yang membawa kematian. Tapi buat saya tidak membawa kematian. Di cerita ini, si janda mengalami krisis dan anaknya mati. Ya. Yang terjadi 2 kali, minyak tempayan itu tidak habis dan anaknya hidup. Apa kuncinya, saudara yang kasih? Apa kunci pembalikan keadaan itu? Ya, kuncinya ada di keputusan janda itu. Membuatkan roti untuk Elia. Sekalipun itu yang terakhir dia punya. Hari-hari ini saudara yang kasih, sekalipun engkau sedang krisis, sekalipun ada sakit penyakit yang melanda, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Ya, engkau harus memberikan yang terbaik dari hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau memberikan uangmu, engkau memberikan waktumu, engkau memberikan tenagamu di tengah-tengah krisis seperti ini. Ya. Aduh, Tuhan lagi krisis nih. Nabur lagi, persembahan lagi. Ya. Saya mau katakan, roti yang kecil itu membuat tempayan itu tidak akan pernah habis. Membuat tepung itu tidak pernah habis. Ini tahun Tuhan mengajar, saudara. Amin. Udah di last minute engkau harus, ini kalau udahlah duit tinggal segini, habis itu kita makan Indomie rasa rendang, ya kan? Saudara yang kasih. Tapi engkau Tuhan suruh misalnya nih ya, kalau Tuhan suruh loh, ya, engkau berkati si ini. Ya, kalau Tuhan kau suruh dan engkau percaya ke Tuhan, berkati, maka saya akan percaya berkat berkali lipat ganda akan datang kepadamu. Amin. Ya, tapi jangan coba-coba, ngerti nggak? Gua lagi butuh duit nih. Siapa yang mau gue berkatin gitu? Jangan, saudara. Ya. Kalau Tuhan suruh engkau lakukan itu, lakukan. Amin. Jangan hitung-hitungan. Ya, jangan hitung-hitungan. Suatu ketika saya diberikan benih, saudara yang kasih. Ada orang kirim saya sekian juta. Waduh, gede banget nih. Buat apa? Nggak tahu, Tuhan suruh kasih lu. Waduh. Saya tanya Tuhan, saudara. Tuhan ini buat siapa? Buat saya, ya. Kalau teman saya bukan nanyanya bukan buat siapa. Tuhan ini untuk apa? Beda loh ya.
Kalau nanya ini Tuhan buat siapa, itu kan berarti Tuhan mau salurkan, ya kan. Tapi kalau Tuhan nanya, kalau kita bilang Tuhan ini untuk apa, nah itu pasti kita pakai, sudah. Nah saya nanyanya Tuhan ini buat siapa, Tuhan nggak jawab. Udahlah, gue simpen dulu. Ya saya simpen dulu nih buat siapa nih. Wah saya nggak berani make nih. Kalau udah ada tuh orang memberkati, orang biasanya kan seneng, hei dapat berkat gitu. Saya nggak berani, saudara. Ini buat siapa nih Tuhan, buat siapa? Ya, suatu ketika saya pelayanan ke pedalaman, lalu orangnya bilang kita butuh dana untuk memberkati gereja-gereja tua. Dan ada gereja di sini yang sudah 120 tahun, gereja pertama, gereja Pasundan di Banten, saudara. Ya, bagi saudara yang ingin memberkati, silakan. Saya tergerak, saudara. Ya, Tuhan, kalau emang ini jatahnya gereja Pasundan itu, saya akan lepaskan. Ya udah, keluarlah nomor rekening, udah saya lepaskan. Ya, dan saya tidak, istilahnya tidak, aduh gede banget kan gue lepasin, kalau gue pakai kan lumayan nih, ya kan? Udah saya lepasin, saudara. Saya lepasin, biar ini jadi berkat untuk pelayanan, saudara yang kasih. Tiba-tiba sebulan kemudian ada lagi yang kirim, lebih gede jumlahnya, saudara. Waduh, ini gede lagi nih, saya bilang. Saya bilang, Tuhan ini buat siapa? Tanya lagi, saudara. Ini buat siapa? Ya, buat siapa? Nah, kemarin ada perayaan Rosh Hashanah. Ya, kita memberi yang terbaik buat Tuhan di awal tahun ini. Ya, saya hitung karena itu 5781, saya cari angka yang tepat. Ya, entah itu 578.100.000, ya kan? Entah itu 5.781.000, itu terserah, saudara. Saudara kalau kasih persembahan bisa cari angka-angka yang profetik seperti itu. Saya minta angka sama Tuhan dengan angka yang profetik, dan Tuhan kasih sekian jumlahnya. Ya, Tuhan ini benih saya taruh lagi buat kemuliaan Tuhan. Taruh lagi, saudara kasih. Ya, saudara, hari-hari ini sekalipun kau sedang resesi, ya, Indonesia sedang resesi, kita nggak akan pernah resesi, saudara. Amin. Ya, kita apa kemarin? Ada P-nya di tengah, kan pay, saudara. Resepsi. Amin, saudara. Resepsi. Ini Sukot. Sukot itu artinya apa? Resepsi, saudara. Amin. Ya, Sukot itu hari perayaan. Jadi kalau zaman Israel itu Sukot orang menari-nari, ya kan, makan, pesta, itu Sukot. Ya, itu Sukot, saudara. Tapi hari ini Israel untuk pertama kalinya tidak merayakan itu. Karena apa? Lockdown, saudara. Ya, lockdown itu nanti yang dikatakan di Wahyu. Mereka akan memberhentikan korban sajian. Korban sajian itu kan mereka orang Israel kan yang sinagog masih mengadakan korban sajian, saudara. Ya, menghentikan korban sajian. Siapa yang bisa menghentikan korban sajian, saudara? Virus kayak gini, saudara. Ya, siapa yang bisa menghentikan gereja besar beribadah? Ayo, nggak ada yang bisa kan? Virus ini bisa, saudara. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur. Kita kecil tapi bisa beribadah, saudara. Ya, next, yang terakhir, saya mau katakan tahun 2021 adalah tahun pengajaran dan kesaksian. Ya, pengajaran dan kesaksian. Kesaksiannya adalah kesaksian mujizat itu sendiri, saudara. Amin. Kesaksian adalah kesaksian mujizat. Saudara dan saya ngalamin Tuhan. Sama-sama katakan ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan, amin. Ngalamin Tuhan. Ya, saudara yang sudah sering ngalamin kesembuhan, saudara impartasi sama orang lain. Kesembuhan. Saudara yang ngalami breakthrough, saudara impartasi. Saya sering cari orang, wah ini orang ngalamin breakthrough banget ya. Caranya gimana impartasinya, saudara? Saudara berkatin dia, ajak makan, tuh impartasinya dapat, saudara. Ya, kalau saya gitu. Ya, lu butuh apa? Gue beliin ya, nih kasih hadiah. Itu impartasi, saudara. Kita memberkati. Ini breakthrough-nya kenceng nih. Ya, ini kesembuhannya dahsyat nih dipakainya. Nah, saudara yang kasih, sering kali jalan impartasi itu cepat ya. Tapi kalau saudara mau datang dari Tuhan juga nggak apa-apa sih ya. Cuman agak lama gitu. Tapi kalau impartasi itu cepat. Ya, makanya ketika saya pernah ngajak teman saya yang breakthrough-nya luar biasa, saya dapat breakthrough. Ya, saya dapat breakthrough itu orang kirim duit itu juga saya bingung, saudara. Karena saya pernah ngajak teman saya yang dia punya usaha, aduh gue punya usaha project 300 juta nih, doain ya. Oke, kita doa dalam nama Tuhan, saya juga doa. 2 hari kemudian dia menang tendernya. Aduh gue punya project 500 juta nih, doain ya. Dia menang terus, saudara yang ngasih. Ya, dia dapat project ini, breakthrough-nya luar biasa nih. Gue ajak makan lah orang kayak gini, dapat breakthrough.